Di balik kabut tipis yang menyelimuti lereng pegunungan Argopuro, seorang pria tua bernama Pak Hardi menatap deretan pohon kopi dengan harapan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ia tidak lagi sekadar mengejar kuantitas yang seringkali berakhir dengan harga rendah di tangan tengkulak, melainkan mengejar kesempurnaan dalam setiap butir buah merah yang ia petik dengan tangan gemetarnya sendiri. Sinar matahari pagi yang mulai mengintip dari balik celah dedaunan, seolah memberikan restu pada perubahan besar yang sedang ia perjuangkan di tanah warisan leluhurnya tersebut. Dahulu, kehidupan Pak Hardi adalah siklus keputusasaan yang berulang setiap musim panen tiba. Selama lebih dari 30 tahun, ia mengikuti pola yang sama dengan petani lainnya di desa itu, memetik semua buah kopi yang ada di dahan, baik yang masih hijau, kuning maupun yang sudah merah tua, lalu menjualnya dalam keadaan basah kepada pengepul desa. Harganya selalu ditentukan oleh pihak lain, sebuah angka yang seringkali bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya pupuk kimia yang harganya terus melambung. Pak Hardi teringat bagaimana punggungnya terasa kaku dan jemarinya pecah-pecah. Namun dompetnya tetap tipis, membuatnya terpaksa berutang pada tengkulak hanya untuk menyambung hidup hingga musim tanam berikutnya. Tekanan ekonomi itu membuatnya hampir menyerah dan berniat menebang pohon-pohon kopinya untuk diganti dengan tanaman sayuran yang dianggap lebih cepat menghasilkan uang. Meski ia tahu, tanah pegunungan yang miring itu sebenarnya lebih cocok untuk tanaman keras seperti kopi. Perubahan itu bermula ketika putri bungsunya, Ratih, pulang dari kota setelah menyelesaikan studinya di bidang pertanian. Ratih membawa pandangan baru yang awalnya sulit diterima oleh nalar tua Pak Hardi. Ratih berbicara tentang specialty coffee, tentang nilai rasa, dan tentang bagaimana dunia luar mulai menghargai proses yang jujur dan teliti. Awalnya Pak Hardi skeptis dan menganggap ide putrinya hanya akan membuang-buang waktu yang berharga. Namun, melihat semangat di mata Ratih, ia luluh dan membelikan satu petak lahan di bagian atas bukit sebagai tempat uji coba. Di petak kecil itulah, sebuah revolusi sunyi dimulai, mengubah cara pandang Pak Hardi terhadap setiap jengkal tanah dan setiap helai daun kopi yang ia miliki. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah memutus ketergantungan pada pupuk kimia yang selama ini merusak struktur tanah. Pak Hardi dipandu oleh Ratih untuk membuat kompos sendiri dari limbah kulit kopi dan kotoran ternak. Sebuah proses yang melelahkan dan berbau menyengat, namun memberikan hasil yang luar biasa pada kesuburan tanah. Ia mulai memperhatikan bagaimana cacing-cacing tanah kembali muncul dan bagaimana daun kopi tampak lebih hijau mengkilap secara alami. Selain itu, mereka mulai melakukan pemangkasan yang lebih teratur agar sinar matahari dapat menjangkau seluruh bagian pohon, mencegah kelembapan berlebih yang sering memicu pertumbuhan jamur. Pak Hardi belajar bahwa bertani bukan sekedar menanam dan memanen, melainkan menjalin hubungan timbal balik dengan alam yang memberinya makan. Ketika musim panen tiba, tantangan terbesar muncul. Ratih melarang ayahnya melakukan petik pelangi atau memanen semua buah sekaligus. Ia hanya mengizinkan pemetikan buah yang benar-benar merah sempurna, yang sering disebut sebagai red cherry. Pak Hardi harus belajar bersabar, melewati dahan yang sama berkali-kali dalam rentang waktu beberapa minggu, untuk memastikan hanya buah terbaik yang diambil. Tetangga-tetangga desa sering mencibir, menganggap Pak Hardi sudah hilang akal karena bekerja 2 kali lebih keras, namun mendapatkan volume panen yang jauh lebih sedikit dalam satu waktu. Namun, Pak Hardi hanya tersenyum tipis sambil terus menaruh buah-buah merah mengkilap itu ke dalam keranjang bambunya, merasakan tekstur kulit buah yang kenyal dan mencium aroma manis yang samar dari buah kopi yang matang sempurna. Setelah dipetik, proses selanjutnya bahkan lebih rumit dan membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Buah-buah kopi itu tidak langsung dijemur di atas tanah seperti yang biasa dilakukan warga desa. Ratih membangun sebuah drying house sederhana dengan rak-rak kayu yang ditinggikan agar aliran udara bisa masuk dari segala arah. Sebelum dijemur, buah kopi itu dicuci,
dan disortir kembali di dalam bak air. Buah yang mengapung disisihkan karena dianggap berkualitas rendah, sementara buah yang tenggelam adalah emas yang akan diproses lebih lanjut. Pak Hardi menghabiskan malam-malamnya dengan memilah kembali biji-biji kopi di bawah lampu teplok, memastikan tidak ada satupun biji yang cacat atau terserang hama yang ikut masuk ke dalam proses pengeringan. Ia menyadari bahwa setiap biji yang rusak bisa merusak cita rasa dari satu lot kopi yang ia kerjakan dengan susah payah. Selama proses pengeringan yang memakan waktu hingga 3 minggu, Pak Hardi harus terus membolak-balik biji kopi tersebut setiap 2 jam sekali. Ia belajar mengenali tingkat kekeringan biji hanya dari suara gesekannya atau dari cara biji itu memantul saat dijatuhkan. Ratih mengajarkannya tentang proses natural dan honey process, di mana daging buah dibiarkan melekat pada biji untuk memberikan sensasi rasa manis buah-buahan yang kompleks. Pak Hardi yang biasanya hanya mengenal rasa kopi yang pahit dan pekat, mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang ia ciptakan. Ia merasa seolah sedang merawat seorang bayi, penuh kehati-hatian dan kekhawatiran jika tiba-tiba hujan turun atau kelembapan udara meningkat drastis yang bisa memicu pembusukan. Hingga suatu hari, seorang pria muda dari kota yang bekerja sebagai coffee grader datang berkunjung atas undangan Ratih. Pria itu membawa peralatan aneh, seperti timbangan digital, alat pengukur suhu, dan gelas-gelas kecil yang bersih. Pak Hardi memperhatikan dengan seksama saat pria itu mulai menyangrai sedikit sampel kopi miliknya, lalu menggilingnya hingga mengeluarkan aroma yang belum pernah ia cium sebelumnya. Aroma yang mengingatkannya pada bunga melati, nangka masak, dan sedikit sensasi coklat yang manis. Saat proses cupping atau pencicipan dilakukan, keheningan menyelimuti ruangan kecil di rumah Pak Hardi. Pria muda itu menyeruput kopi dengan suara keras, membiarkan cairan hitam itu menyentuh seluruh bagian lidahnya, lalu terdiam sejenak sebelum melempar senyum lebar kepada Pak Hardi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kopi Pak Hardi mendapatkan skor di atas 85, sebuah angka yang menempatkan kopinya dalam kategori specialty coffee kelas atas. Pria muda itu, yang ternyata adalah pemilik sebuah jaringan kedai kopi ternama di ibu kota, langsung menawarkan harga yang membuat jantung Pak Hardi seakan berhenti berdetak sejenak. Harga yang ditawarkan adalah 5 kali lipat dari harga pasar yang biasa ia terima dari tengkulak desa. Pak Hardi hampir tidak percaya. Ia meminta pria itu mengulang angkanya sekali lagi. Ternyata, dedikasi dan ketelitiannya selama berbulan-bulan dihargai dengan sangat layak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Hardi merasakan bahwa keringatnya tidak menguap sia-sia, melainkan berubah menjadi nilai yang mampu mengangkat martabat keluarganya. Berita tentang keberhasilan Pak Hardi segera menyebar ke seluruh penjuru desa, seperti api yang tertiup angin kencang. Para petani yang dulunya mencibir, kini datang satu persatu ke rumahnya. Bukan untuk meminjam uang, melainkan untuk belajar. Pak Hardi tidak pelit ilmu. Ia justru merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membagikan pengetahuannya, agar rekan-rekan sesama petani tidak lagi terjebak dalam kemiskinan sistemik. Ia menjelaskan bahwa kunci utamanya bukan pada luas lahan, melainkan pada kejujuran dalam merawat tanaman dan ketekunan dalam proses pasca panen. Desa yang dulunya sepi dan lesu itu perlahan mulai bergeliat. Aroma kopi yang sedang dijemur dengan cara yang benar mulai tercium di sepanjang jalan setapak, menggantikan bau pupuk kimia yang menyengat. Kehidupan ekonomi Pak Hardi pun berubah drastis. Ia mampu memperbaiki atap rumahnya yang bocor, melunasi seluruh utangnya, dan bahkan mulai menyisihkan uang untuk pendidikan cucu-cucunya. Namun, di atas semua itu, perubahan yang paling terasa adalah rasa percaya dirinya sebagai seorang petani. Ia tidak lagi merasa sebagai orang kecil yang bisa dipermainkan oleh spekulan pasar, melainkan sebagai seorang produsen bahan pangan berkualitas tinggi yang karyanya dinikmati oleh orang-orang di kota besar, bahkan hingga ke luar negeri.
Pak Hardi seringkali duduk di teras rumahnya di sore hari, memegang secangkir kopi hasil buminya sendiri. Merasakan kehangatan cairan itu mengalir di tenggorokannya, sambil menatap perbukitan hijau yang kini ia pandang sebagai ladang emas yang harus terus dijaga kelestariannya. Kisah Pak Hardi adalah bukti nyata bahwa sektor pertanian, jika dikelola dengan pengetahuan dan kasih sayang, mampu memberikan kesejahteraan yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa kualitas akan selalu menemukan jalannya menuju harga yang pantas. Kini, setiap kali musim panen tiba, Pak Hardi tidak lagi merasa cemas. Ia menyambutnya dengan senyum dan semangat baru, karena ia tahu bahwa setiap butir kopi merah yang ia petik adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah bagi dirinya, keluarganya, dan seluruh komunitas petani di lereng pegunungan itu. Perjuangan Pak Hardi belum berakhir. Ia kini bermimpi untuk membangun sebuah koperasi desa agar seluruh petani kopi di daerahnya bisa mandiri dan memiliki daya tawar yang kuat di pasar global, memastikan bahwa keadilan ekonomi benar-benar tumbuh subur di tanah pegunungan yang mereka cintai. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman serupa dalam mengubah cara kerja untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik? Atau mungkin Anda mengenal seseorang yang gigih memperjuangkan nilai kualitas di tengah tekanan pasar? Bagikan cerita inspiratif Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling belajar tentang arti ketekunan dan kejujuran dalam berkarya. Selain itu, kami juga sangat penasaran, dari kota atau daerah mana Anda menyaksikan kisah Pak Hardi ini? Tuliskan lokasi Anda agar kami tahu seberapa jauh pesan semangat ini telah sampai.